seorang tersangka atau terdakwa atau orang yang sudah jelas-jelas melakukan suatu kesalahan bisa tidak sih mendapatkan pembelaan dari seorang advokat? Kita akan bahas pada video kali ini. Jawabannya adalah bisa. Kita berangkat dari yang pertama mengenai hak seorang terdakwa atau tersangka tersebut. Hak tersangka atau terdakwa ada pada KUHP. KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada di pasal berapa saja? Ada di pasal yang pertama, pasal 54. Pasal 54 bunyinya seperti ini. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Artinya, memang seorang terdakwa atau tersangka ini memiliki hak untuk dibela oleh seorang advokat. Kemudian yang kedua, pada pasal 55 yang bunyinya, untuk mendapatkan penasihat hukum, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Artinya, hak terdakwa atau tersangka tersebut salah satunya adalah memilih siapa yang akan menjadi advokatnya. Kemudian di pasal 57 ayat 1 yang berbunyi, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Artinya, walaupun tersangka ataupun terdakwa itu sedang dalam kondisi ditahan, tersangka atau terdakwa tersebut tetap diperbolehkan untuk menghubungi advokatnya. Nah, kemudian ada kekhususan untuk tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman mati atau penjara 15 tahun atau lebih atau penjara 5 tahun atau lebih, tapi tersangka atau terdakwa itu tidak mampu untuk mempunyai advokat sendiri, maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk advokat bagi tersangka atau terdakwa tersebut. Hal tersebut diatur dalam pasal 114 dan pasal 56 ayat 1 KUHP yang bunyinya, dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum. Kemudian pasal 56 ayat 1 KUHP. Dalam hal tersangka atau terdakwa, disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Jadi memang terdakwa atau tersangka itu memiliki hak untuk didampingi oleh seorang advokat pada setiap tahapan pemeriksaan. Lalu kenapa advokat membela orang yang salah? Jadi kita harus pahami bahwa yang melakukan kesalahan atau melakukan suatu tindak pidana itu adalah klien dari advokat tersebut, bukan advokatnya. Jadi tidak bisa kita mengidentikan seorang advokat dengan kliennya. Misalnya, seorang klien itu adalah tersangka atau terdakwa kasus korupsi, maka tidak bisa kalau kita menilai advokat yang membelanya juga adalah koruptor. Nah, seperti itu. Lalu pertanyaannya, boleh nggak sih advokat itu menolak membela klien? Jadi seorang advokat itu boleh untuk menolak membela seorang klien.
Alasannya ada dua yang diperbolehkan, yaitu tidak sesuai dengan keahliannya, dan yang kedua bertentangan dengan hati nuraninya. Tapi tidak boleh kalau menolak dengan alasan yang lain, misalnya karena perbedaan agama, kepercayaan, perbedaan suku, keturunan, ras, jenis kelamin, budaya, keyakinan politik, atau kedudukan sosial, itu tidak boleh. Nah, kita juga harus pahami bahwa dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu di pasal 8 ayat 1, ada yang namanya asas praduga tak bersalah. Bunyinya seperti apa asas praduga tak bersalah? Bunyinya seperti ini. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, meskipun semua orang ya masyarakat telah menganggap si terdakwa ini salah atau klien ini salah, tapi pada intinya yang menentukan terdakwa ini salah atau tidak kan adalah putusan dari hakim. Sebelum ada putusan hakim, kita harus menduga atau menganggap bahwa terdakwa atau tersangka tersebut tidak bersalah. Artinya dalam setiap perlakuan kita terhadap terdakwa atau tersangka tersebut. Nah, selanjutnya dalam buku Etika Profesi Hukum, Muhammad Nuh juga mengatakan, jadi seorang advokat itu bukan semata-mata membela klien yang bersalah itu agar klien atau tersangka itu dibebaskan dari semua tuntutan, tidak. Tapi maksudnya adalah agar hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa tersebut tidak dilanggar. Karena tidak jarang ya, seorang tersangka atau terdakwa itu diperlakukan semena-mena oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, selain itu kita lihat ke kode etik advokat, yang bahwa advokat itu adalah membela hak kliennya. Jadi dalam memberikan bantuan atau jasa hukum itu, advokat adalah membela hak kliennya. Bunyi di pasal 3 huruf C kode etik advokat adalah sebagai berikut. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Jadi untuk menjawab pertanyaan orang bersalah itu bisa tidak dibantu oleh advokat, maka pada intinya jawabannya adalah bisa. Bukan semata-mata agar klien dibebaskan dari semua tuntutan, tapi untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa itu agar tidak dilanggar. Selain itu, yang kita pahami, untuk dalam agama Islam itu tidak melarang seorang advokat untuk membela tersangka atau terdakwa. Bahkan menganjurkan, belalah tersangka. Tentunya pembelaan itu bukan berarti membenarkan kesalahannya. Nabi bersabda, belalah saudaramu dalam keadaan teraniaya atau menganiaya. Maksudnya bagaimana membela yang menganiaya gitu. Maksudnya adalah agar hakim tidak menjatuhkan keputusan atau hukuman yang terlalu berlebihan sehingga memberatkan si tersangka itu. Tetapi advokat membantu hakim agar tersangka atau terdakwa bisa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya. Maka niatnya bukan membenarkan kesalahannya, tapi agar dijatuhi hukuman yang adil. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.